Bentar, saya tuh tadi kok ternyata kok rompi saya kok berat amat, tiba-tiba baru sadar bawa buku ternyata. Lihat Mas, buku apa itu yang kamu bawa? Bukunya ini. Oh, ini dari belakang. Ya, ini Buku apa judulnya Sekolah Nir Kekerasan. Sekolah apa? Sekolah Nir Kekerasan. Inspirasi Menceritakan tentang apa itu? sekolah menyenangkan dari 4 benua. Apa tuh? Apa itu? Jadi ini karyanya Bu Novi Puspita Chandra dan kawan-kawan. Ini karyanya Bu Novi. Yap. Inspirasi bagaimana mewujudkan sekolah menyenangkan dari 4 benua. Nah, kebetulan kalau ngomongin ini dapatnya di mana sekarang, di toko manapun kayaknya udah nggak ada. Kecuali toko hijau. Nah, toko oranye kayaknya juga nggak ada. Nah, cuman sayangnya kemarin sempet kontak-kontakan dengan penulisnya langsung. Bu Novi ya? Ya, dengan Bu Novi ini ternyata buku ini beliau pun juga sedang mencari-cari. Bu Novi itu kan menulis ini. Ya, Bu Novi jadi menulis. Apakah sudah menjadi co-founder GSM atau sebelumnya? Kalau ngelihat ini harusnya udah jadi co-founder GSM karena ini ditulis tahun berapa sih? 2015. Oh, berarti 2015. bersamaan lah ya, Ya. bersamaan beliau juga. Betul. Oh, di sini Novi Puspita Chandra, Sekolah Nir Kekerasan, inspirasi sekolah menyenangkan dari 4 benua, teman-teman. Keren banget ini. Dan saya belum selesai bacanya. Jujur Ini aja. kamu dapatkan? Di toko hijau. Oh, dan emang kamu nyari ini? Ya, Sengaja? sengaja nyari beberapa bulan Dan yang ini lalu. kata pengantarnya dari Pak Anies Baswedan ya, dan Pak Muhammad Nurjal PhD. Mas, sepengetahuan kamu bisa diceritakan nggak apa sih isi dari buku itu? Ya, jadi Dikit aja. total halamannya ini ada 230-an. Saya sendiri belum sampai setengahnya, bahkan mungkin sepertiganya belum, karena ini baru saya sampai baru di 60-an. Terakhir di tulisannya Bu Novi sendiri. Gitu. Dari 60-an halaman yang sudah saya baca ini ada beberapa hal yang bisa saya petik gitu ya, bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi yang terjadi di sekolah-sekolah di luar negeri sana, berdasarkan pengalaman dari beragam orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah sana. Jadi ada orang-orang Indonesia. Jadi ini kan tadi tulisannya Bu Novi Puspita Chandra dan kawan-kawan. Nah, dan kawan-kawan ini siapa? Ini orang-orang yang sedang punya kesempatan untuk mendapatkan studi atau bekerja di luar negeri, kemudian juga membawa anak-anaknya atau keluarganya sekolah terus kemudian anak-anak ini disekolahkan di sekolah-sekolah di luar negeri sana. Ada yang di Inggris, ada yang di Finland, ada yang di Norway, ada yang di Australia, ada yang di benua-benua yang 4 benua ini kan gitu ya. Nah, ini berbagai pengalaman yang dialami oleh kayaknya seru banget ya Mas ya, kita bisa ngambil sisi-sisi dari 4 benua itu untuk kita bisa terapkan di sekolah masing-masing. Ya, jadi gini, nah dari buku ini 60 halaman ya, ini 60 halaman yang saya baca. 60? Oh. Baru 60 halaman. Saya tadi cerita saya baru 60 halaman yang saya baca. Ini saya udah ya beberapa kali takjub, beberapa kali merefleksi juga. Apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan dan apa yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia ini nanti kayak gitu. Dan sebenarnya kalau hari ini kita ngomongin 2026 sudah dilakukan belum sih di sekolah-sekolah di Indonesia dengan perubahan berbagai proses ini dari sejak 2015 ke 2014. Saya yakin GSM ini sebenarnya sudah mengakar dan juga tulisan-tulisan ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Cuman sayangnya mungkin memang belum ketemu esensialnya dan juga akhirnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Esensialnya tuh apa ya? Jadi gini, kira-kira? menurut saya masih banyak di antara kita ini di sekolah-sekolah itu penerapannya ada di sekedar ya udahlah dilakukan, tapi tidak tahu maknanya satu, kemudian kedua hanya kayak menggugurkan kewajiban, bukan memang benar-benar pengen menerapkan apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi sesuatu di sekolah kayak gitu. Nah, ini kan beberapa halaman ini yang saya baca, contohnya ada anak kelas 1 SD nih di sana, kebetulan di Inggris, di Inggris atau di Australia saya agak lupa. Anak kelas 1 dia pakai hijab. Nah, ini di luar negeri sana kan waktu itu pastinya jarang ada anak
yang sekolah di luar negeri, di negara Inggris ataupun di Australia kayak gitu kan jarang ya orang-orang di sana melihat orang berhijab, apalagi anak kelas 1 kayak gitu. Nah, anak kelas 1 ini menarik perhatian teman-temannya yang lain nih. Nah, sehingga anak ini diajak bermain sampai mereka pengen melihat apa yang ditutupi dari hijabnya itu. Rambutnya mau seperti apa. Nah, sampai ada beberapa anak ini sampai menarik hijabnya sampai lepas. Kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia hari ini, wah ini pelecehan agama kayak gitu ya. Hari ini kayak gitu. Cuman ini ternyata di tahun yang 10 tahun lebih yang lalu itu, dan bukan di negara muslim gitu loh. Ini di negara luar sana yang mayoritasnya non muslim, justru mereka sudah menerapkan kesadaran itu. Sampai gurunya, kepala sekolahnya itu menanyai langsung kondisi anaknya, si korban ini, apa yang tadi terjadi. Terus kemudian anak-anak para pelaku yang teman-temannya ini, yang pelaku ini juga ditanyai apa yang mereka lakukan, ceritanya bagaimana. Nah, kemudian setelah mendapatkan cerita semuanya, akhirnya orang tua dari kedua belah pihak juga dipanggil. Nah, catatannya di sini adalah itu baru dilakukan 1 kali. Itu mereka terus langsung menganggap bahwa itu sudah merupakan sebuah bentuk perundungan atau bullying. Bayangkan itu ketika terjadi di Indonesia. Ketika terjadi di sini, bahkan definisi dari perundungan itu ketika melakukan suatu kondak, perilaku yang tidak menyenangkan dan dilakukan berulang-ulang. Sebentar. Kalau di Indonesia kan begitu nih. Aku belum bisa mencerna tadi. Anak yang penasaran dengan apa sih sebenarnya isi dari kepalanya gitu, itu apa yang kamu tutupi gitu. Nah, itu sekolah di mana itu, di Inggris? Ya, saya agak lupa antara di Inggris atau di Australia. Tapi itu sekolahnya itu memandang bahwa itu adalah bentuk perundungan. Ya, sekolah itu langsung memandang bahwa ini adalah hak pribadi si anak untuk menggunakan hijab, menutupi apa yang menggunakan apa yang dipakai begitu. Nah, sehingga ketika itu diganggu oleh teman-temannya kayak gitu, itu bahkan ketika gangguan itu datang baru 1 kali, itu sudah dianggap sebagai sebuah perundungan. Oke, Mas, sorry aku tadi kepotong. Kenapa tadi bisa kepotong? Kenapa? Karena apa? Kepotong tragedi. Tragedi karena apa teh tadi teh? Siapa sih yang gangguin? Oke, Mas, jadi sebenarnya kenapa sih wajib dimiliki sama orang-orang buku itu? Ya ini kalau Bapak Ibu guru bisa baca nanti bisa memaknai kenapa, apa yang bisa dilakukan di sekolah, apa yang bisa diterapkan di sekolah secara simpel. Dan yang perlu diketahui, kemarin saya juga tadi kontak dengan Bu Novi itu, ini nanti akan dibuat e-book 1, kedua akan dilengkapi dengan yang lebih lengkap kayak gitu ya. Dan dicetak ulang ya? Bukan hanya dicetak ulang, tapi juga dilengkapi dengan berbagai sumber lagi, terus ditambahi dengan berbagai narasi kayak gitu ya. Diperbaharui ya Mas ya. Diperbarui. Kemarin sudah sempat kontak-kontakan dan beliau memang memikirkan hal itu untuk nggak bisa kalau hanya sama seperti itu. Karena ini jujur aja, buku ini Bu Novi di rumah juga udah nggak punya. Jadi hanya beliau nggak punya nih, beliau nggak punya buku ini. Kayak gitu. Ya. Nah gitu ya teman-teman, makasih ya udah nonton kita, nyimak kita. Jadi ini bukunya Bu Novi akan segera rilis nanti dengan cetakan terbaru ya Mas ya, dengan aransemen baru mungkin ya. Ya, jadi bukan buku ini yang terbit lagi, bukan, tapi dengan versi yang lebih baru lagi. Oke deh, makasih Mas Mahfud. Sama-sama. Keren banget bukunya. Mungkin karena botolnya warna